Bismillahirrahmanirrahim. Taqudu fi sauma'atika, kamu duduk di sinagogmu. Sinagog maksudnya tempat peribadatan. Kalau orang Islam namanya masjid. Kalau punya orang Kristen namanya sholawat. Salawat itu gereja. Kalau soma'ah sinagog. Non, ya kan ada kelenteng, ada masjid, ada gereja, ya kan, ada sinagog. Maksudnya mah kamu tinggalnya di masjid. Wa qalbika fi buyutil khalqi, tapi hatimu tinggalnya di rumahnya manusia, di rumah orang. Sembayangnya ngadep Gusti Allah, atine mikiri rabine tangga, nges dibeli. Hati orang memang ada di masjid, tapi hatinya ada di rumah orang gitu. Muntadirun limaji'ihim, menunggu kedatangan mereka. Wahadayahum, dan hadiah-hadiah mereka. Orangnya mah di masjid, tapi hatinya di rumah orang. Menunggu kedatangan orang gitu. Terus bawa wejani, bawa amplop, bawa hadiah. Doa zamanuka, waktumu hilang sia-sia, nggak ada artinya. Ya, kepalanya gadag gede hilaloh, hatinya nunggu duit amplop. Paham? Ja'alta laka as-surata bila makna. Dengan demikian itu semuanya hanya formalitas, tidak ada arti. Hanya gambar kosong, tidak ada artinya. La tu'ahilu nafsaka li syai'in, dirimu tidak layak untuk apapun. Walam yu'ahilka Allahu azza wa jalla lahu, dan Allah juga tidak memberikan keahlian kepadamu, kepatutan, kelayakan kepada kamu. Illam ya'tika ta'ahul minallah azza wa jalla, ya, kalau sampai kamu tidak diberi keahlian, kepintaran oleh Allah, wa illa ma taqdiru alaihi anta, kalau tidak maka kamu sendiri tidak bisa, walal khalq, dan juga manusia yang lain enggak ada yang bisa. Idza aradaka li amrin, kalau Allah menghendaki kamu sesuatu, ketika Allah menghendaki sesuatu buat kamu, Allah menghendaki kamu kaya, Allah menghendaki kamu pintar, Allah menghendaki kamu besoknya bakal jadi menteri. Hayya alaka, Allah sudah mempersiapkan dari mulai dalam perut ibumu dalam keadaan damai, harmonis, ya, makannya cukup, gizinya cukup, sehingga bayinya sempurna, lahirnya mulus, nggak disedot, nggak divakum, otaknya cerdas, sekolahnya lancar, rankingnya 1, sejak awal juga kelihatan. Paham nggak? Semua akan dikasih kemudahan. Jadi artinya kadang-kadang orang tuanya nggak paham.
itu rezeki kamu mulai lancar tuh untuk mempersiapkan anakmu yang nanti besoknya bakal jadi orang gede. Kaligane rezekinya lancar. Bocah cerdas, semangatnya tinggi kan gitu. Sudah dipersiapkan. Ya, kamu aja saya suruh ke Jakarta, saya siapin mobilnya, siapin duitnya kok. Masya Allah tidak mempersiapkan. Paham? Jadi artinya dari awal juga sudah kelihatan kalau memang tujuanmu itu akan berhasil, ya kaligane tuh, non kaligane tuh, kaligana, oh kaligane, iya. Dalam perjalanannya itu selalu ada kemudahan. Tapi kalau dasarnya memang kamu mau tersesat, cari mursyid, dapatnya dukun dalban. Pindah lagi, cari mursyid, tipuan juga. Cari lagi, diajak cari merah delima. Gagal lagi, cari piring petuk. Gagal lagi cari pedang samurai. Terakhir menggandakan duit. Jual sawah 5 hektar, dasar melarat kamunya. Padahal seorang yang mursyidnya ada di samping rumahnya, dia nggak tahu. Wis paham? Idza lam yakun laka batinun sahih. Kalau kamu tidak punya batin yang sehat. Wa qalbun khalin amma siwal haq, dan tidak punya hati yang bersih dari apapun selain Allah azza wa jalla, wa illa famujarradul khalwah, maka sementara itu kalau hatinya masih selalu ada yang lain selain Allah, batinnya enggak sehat, hatinya masih mikirin macam-macam, maka itu hanya semata-mata mujarradul khalwah, khalwat kosong. Hanya kebagian ngantuknya aja, kebagian capeknya aja. Khalwatnya kamu tuh ya khalwat kosong. Iya. Ternyata selama khalwat rebutan daging, rebutan das wedus. La yanfa'uka, percuma aja pergi khalwat juga kalau otaknya masih ngeres mah. Orangnya khalwat setiap malam ngimpinya cewek terus. ya udah itu. Dikiranya mimpimu tidak dimonitor semua. Gak bisa dibohongi. Itu maksudnya Allahumma anfa'ni bima aqul wa anfa'hum bima aqul wa yastami'un. Allah, mudah-mudahan apa yang katakan bermanfaat untuk diriku, bermanfaat untuk mereka, dan mereka mau mendengarkan apa yang ku katakan ini. Ya. Moga-moga didengek. Nah, ucapan aing teh gitu. Lagi belajar bahasa Sunda kan. Salah bohongan. Iya. Jadi pada akhirnya ya sejatinya mah khalwat tuh hati sebetulnya. Kalau kita sudah final mah khalwat tuh nggak usah di tengah hutan, di tengah pasar juga bisa khalwat kok. Bisa bersepi di tengah keramaian, bisa ramai di tengah kesepian. Iya. Nah, sementara ya kamu belum bisa, ya kalau pengen khalwat ya cari tempat yang sepi kan gitu. Kalau tidak terganggu. Ya belajar khalwat sekali 2 kali itu. Ya maklum lah. Iya, dan khalwat ini kan tradisi yang kita buat, saya tidak mengajak-ngajak, tidak nyuruh, enggak. Mau ikut silakan, masih ditolak. Iya dong.
Ikut mah enggak ikut enggak apa-apa kan gitu. Tapi ya aturannya kan minimal seumur hidup kan, masa enggak pernah khalwat sekali-kali aja. Sekalipun sunnah hukumnya. Salat tahajud itu hukumnya sunnah. Tapi masa seumur hidup tidak pernah tahajud sekalipun? Kan logdok begini. Ya iya. Masa sekali aja nggak pernah. Itu. Ziarah kubur juga sama, wajib sekali, nggak tiap hari gitu. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah lihat kuburan. Ya minimal ada pemahaman bahwa saya juga besok mati, itu penting. Saya kira ketika seseorang itu sadar bahwa hidup ini sementara, saya kira dia siap bertahan kok menghadapi penderitaan apapun. Kalau sadar itu sementara. Sebabnya kamu stres kan kamu karena kamu belum yakin sementara, dikiranya selamanya, enggak kok. Itulah. Wa qala radhiyallahu anhu yaum tsulatsa ashiyatan bil madrasah 15 Dzulqa'dah sanat 45 wa 500 ad-dunya hijabun 'anil akhirah. Dunia itu adalah hijab akhirat. Hijab akhirat. Menghijabi akhirat. Wal akhiratu hijabun an rabbid dunya wal akhirah. Dan akhirat pun itu menjadi hijab bagi Tuhan, bagi Rabbud dunya wal akhirah. Dunia menghijab akhirat, akhirat menghijab Tuhan. Ketika Anda pengen masuk surga, berarti Anda tidak pengen ketemu sama Allah. Pengennya baca surga. Iya. Biar gak kawin juga asal dapat mobilnya aja. Itu kan cewek ngeret. Iya. Kullu makhluqin hijabun anil khaliq. Semua makhluk adalah hijab anil khaliq dari sang pencipta. Hijab semuanya itu. Azza wa Jalla. Mahma waqafta ma'ahu fahuwa hijabun. Pokoknya bagaimanapun apapun, kalau ada sesuatu yang mandek di dalam hatimu, yang menjadi perhatianmu, yang menjadi harapanmu, itu semuanya menghijab kamu dari Tuhanmu. Apapun. Iya. La taltafit ilal khalqi. Jangan menoleh. Jangan lalat lirik kepada makhluk ini. Wala ilad dunya. Dan juga jangan pelarak lirik ke dunia. Wala ila ma siwal haqqi azza wa jalla. Dan jangan pelarak lirik kepada apapun selain Allah. Sudah. Pusatkan perhatian, semuanya tidak ada, kita hanya melihat Allah saja. Apa saja ketika kamu itu pengen kaya, terus melakukan bisnis, menghasilkan, memproduksi beras, gabah, helar, setiap hari pontang-panting cari gabah, menggiling gabah, menjual beras ke Jakarta. Kapan kamu ingat Allahnya? Enggak kok. Wis mari. Terus udah. Yang kamu pikirkan tiap hari gabah, beras, duit. Ingat Allahnya kapan? Ini resiko. Pokoknya apapun yang kau cintai di dunia ini selain Allah, ya,
Jangan berharap. Karena Allah juga tidak suka di dua tuh. Kalau kamu berkata kepada perempuan, cintaku hanya untukmu saja. Engkau adalah satu-satunya kekasihku. Tiba-tiba di perapatan lain ketemu cewek bilang gitu lagi. Cintaku hanya untukmu. Palsu enggak tuh? Ya enggak mungkin dong. Mana? Masa Allah badu dicandung? Kalau mau dimadu, jangan apapun. Ya, hatta ta'tiya ila babil haqqi azza wa jalla bi aqdami sirrika wa sihhati zuhdika fima siwahu. Sampai kapan? Sampai engkau datang menghadap Tuhan di depan pintu dengan berdiri tegak dengan sirmu, wasihati zuhdika dengan kezuhudanmu yang sesungguhnya, fima siwahu selain Allah kamu berzuhud, tidak jatuh cinta kepada apapun selain Allah, tidak senang, tidak berharapkan, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya Allah saja. Kalau sudah sirmu seperti itu, berdiri tegak di depan pintu menghadap Allah, itu. Arjanan dengan telanjang bulat, anil kulli dari segalanya, udah terbuka sama Allah, telanjang bulat semuanya. Ya, sing wudule bodong katon. Sing bokonge anak toe katon. Jujur-jujuran aja sama Allah nih. Ya, aku datang membawa daftar dosa ya Allah. Selesai. Kalau kau datang dengan membawa daftar dosa, Allah kasih ampunan kamu semua. Kalau kamu datang membawa daftar pahala, ditempong sisa jaraknya. Ya. Daftar pahala gitu. Mau ngedemo, mau lo gitu. Mana pahala sholatku, pahala zakatku, pahala-pahala. Sirabai utang durung purje. Utangmu belum lunas kau mau bayaran. Lunas aja dulu sini. Ternyata ibadahmu 80 tahun. Untuk bayar sebelah mata saja belum cukup kok. Mutahayyiran fi, dalam keadaan bingung, galau hatinya, ya, meminta ampunan kepada Allah. Mustaghitsan ilaih, meratap di hadapan Allah, meminta tolong kepada Allah. Musta'inan, meminta pertolongan, meratap, minta tolong kepada Allah. Nadhiran ila sabiqatihi wa ilmihi, mata hatinya melihat ketentuan Allah yang telah terdahulu dan melihat ilmu Allah yang maha luas itu, bahwa semuanya sudah ada ketentuan dan kepastian di hadapan Allah. Fa idza tahaqqaqa wusulu qalbika wa sirrika, apabila betul-betul dapat direalisasikan sampainya hatimu dan sirmu, wa dakhala alaihi, dan masuk ke dalam pintu Allah, wa qarrabaka wadnaka, kamu didekatkan dan didampingkan, wahayaka, dan kamu disambut, wawallaka, dan kamu dianugerahi Allah, ya, dengan wilayahnya, dipercaya maksudnya, alal qulubi, atas hati-hati, wa amaraka alaiha, dan Allah perintahkan kamu
untuk menguasai hatimu. Wa ja'alaka tabiban laha, dan kamu dijadikan dokter bagi mereka. Fahina idin iltafatta ilal khalqi wad dunya, baru kalau sudah final, sudah dapat wangsit, sudah dapat restu, sudah dapat SK, baru silakan kamu boleh melirik kepada makhluk. Kalau belum, jangan dulu, karena belum kokoh hatimu, nanti akan tergoda. Ya, kalau hatimu belum kuat, udah jangan nyalon jadi kuwu lagi, beli kuat. Istrinya juga harus sadar, suamimu nyalon kuwu, siap-siap kamu disakiti. Semua istri kuwu kecewa semuanya. Ternyata setelah jadi kuwu sering berselingkuh. Iya enggak? Ternyata ke kantornya, ke balai desa enggak pernah datang. Setiap malam di panggung cari jambu. Apa jambu alas tuh? Ya jambu alas. Sagede kates ya. Segede kates, sebesar pepaya jambu alas tuh. Kayak kates California tuh. Kalau sudah sempurna, sudah dapat wangsit, sudah dapat restu, Allah sudah diberi SK, silahkan. Baru kamu boleh bergaul dengan manusia biasa. Nanti kamu bisa menjadi dokter buat mereka, bisa nolong mereka. Ya iya. Iya. Amin. Sabawaru dari wali terjong. Kalau nanti Taryono jadi wali, namanya diganti, dijamak jadi Taroyin. Taryono di Taroyinu. Iya. Taroyin. Itu seperti itu. Fayakunu iltifatuka ilaihim ni'matan fi haqqihim. Nanti gaulnya kamu dengan masyarakat, kalau kamunya sudah sempurna sebagai waliullah, sudah jadi orang benar, nah ini malah justru kehadiranmu di tengah mereka adalah nikmat buat mereka. Ya kalau sementara akan menjadi beban mereka. Ya iya dong, tiap hari bawa proposal terus sama amplop. Ya, selesai madrasah, musola, habis musola, masjid, habis masjid. Iya kan? Mana bawa proposal? Iya, sampai masyarakatnya capek. Baru selesai madrasah, sekarang apa lagi? Musola. Nanti setelah musola apa lagi? Ya itulah itu menjadi beban. Tapi kalau sudah kokoh enggak, malah ni'matan fi haqqihim. Wa akhduka lidunya min aidihim. Ya. Dan ketika kamu menerima dunia dari mereka, menerima harta mereka, min aidihim, ya, wa radduha ila fuqaraihim, lalu kamu bagikan kepada fakir miskin. Nah, kan akhirnya kan yang terjadi bukan untuk dirimu, dikembalikan kepada orang fakir miskin. Jadi kamu itu seperti Robin Hood nantinya. Ngerampok orang kaya dikasihkan sama orang miskin kan, umpamanya kan gitu.
Cipitung ya ada tuh. Iya, jadi artinya ya terjadilah pemerataan. Wastifa'uka liqismatika minha ibadatun wa ta'atun. Dan ngalap cukup. Kamu akan mengambil harta yang dapat dari mereka hanya secukupnya saja sebagai bagianmu. Sekedar makan asal kenyang. Selesai. Ibadatun wa ta'atun, sebagai ibadah dan ketaatan. Wa salamatun, dan juga keselamatan. Tidak akan mengambil lebih dari kebutuhanmu yang pokok saja. Yang lainnya dibagi. Itu bukan untuk beli sawah, bukan untuk kawin lagi. Yang duit oleh saudara, oh jangan kawin mana, jangan beli. Beli ngomongnya sunnah Rasul pisan. Uang dari sodakonya orang buat kawin lagi. Alasannya sunnah Rasul. Jejak temen. Iya, hebatnya. Paham? Jadi ada jaminan itu sebagai ibadah, sebagai ketaatan, dan selamat insyaallah, nggak ada masalah. Man akhadha dunya ala hadhihi sifati, ala hadhihi safqati. Kalau siapapun yang menerima dunia dengan transaksi seperti itu, ya akan dibagikan kepada fakir miskin. Dia hanya mengambil seperlunya saja. La tadurruhu, tidak akan membahayakan dirinya. Bal yuslimu minha, bahkan akan menyelamatkan dia. Wa yasfu lahu aqsamahu, dan akan menjernihkan rizki yang menjadi bagiannya tadi menjadi rizki yang murni bersih. Minnatnin, daripada bau bacin, bau bau busuk. Iya. Kadaroha, yang membuat keruh, ya. Tidak akan dirusak oleh bau keruh, tidak akan dikeruhkan oleh bau busuk tadi. Ya murni secukupnya kok. Zuhud. Titik. Jadi artinya kalau kitanya hatinya belum kuat, lalu jadi tokoh masyarakat, jadi ajengan, jadi kesepuhan, terus banyak orang ngasih sodako infak, ya dipakai buat pribadi nanti. Dan ini tidak aneh. Jangan bilang banyak dong. Ada, saya bilang tidak aneh, banyak malah. Kalau banyak malah aneh jadinya, gitu. Iya, iyalah gitu. Ya hati-hatilah gitu, itu aja masalahnya. Nggak usah disebut namanya lah. Nanti ribah namanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da inna ba'da dzanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Udah. Ini mah lagi menjelaskan maksudnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu begitu. Kalau kamu belum kuat, ya udah jangan mengharapkan apapun. Bisnis murni aja lah. Ya begini, orang ini masyarakat kan memberi seseorang tokoh kan dengan harapan rasa bahagia kalau uangnya dimakan oleh kiai itu, orang yang saleh, minta didoakan, kan begitu. Ya berarti kan dia berkhianat, begitu mah. Ya iya. Itu kan ngibul namanya, membohongi umat. Ya itulah makanya bahwa orang menjual agama bukan sekarang saja. Ini sudah dibahas. Berarti kelakuan begini ini sudah ada sejak ya
Ya begitulah. Ya malah ya bagusnya mah kiai itu ada lahan bisnisnya lah. Ya jangan tomak lah gitu. Iya. Saya juga bisnis kok, nandur cabai, nandur terong, ya kan kalau macam. Ya minimal pantas-pantas, biar jangan disangka nyupang. Iya kan, kalau orang duitnya banyak nggak usah kan nyupang. Ngingo gulang-gulang boleh pun. Tetek. Al-wilayatu laha alamatun. Wali itu ada tanda-tandanya. Fi wujuhihi, fi wujuhil awliya, di dalam wajahnya ada tanda-tandanya. Ya'rifuha ahlul firasati, dikenali oleh ahlul firasat, orang-orang yang sudah mampu sampai pada tingkat firasat bahasa Jawanya mah. Iya firasat itu tebak-tebakannya orang benar, ya benar tebak-tebakannya kan gitu, kayaknya mah gitu. Nah firasat kan sebetulnya berawal dari kejadian berulang-ulang di depan mata kita, lalu kemudian terjadi sesuatu yang sama dengan hasil yang sama, lama-lama jadi kesimpulan, menjadi tanda-tanda. Kalau ada baju jatuh dari kapstok, berarti akan ada tamu gini. Itu namanya firasat. Kalau mata kiri kekedutan mau dapat duit. Kalau ada ayam jago berkokok di malam hari, kecelakaan meteng yang disengaja ada kecelakaan kalesan sih mah wong meteng ku sengaja tak kecelakaan itu kecelakaan. Iya, dan itu enggak sekali berulang-ulang. Lalu wal isyarat, dan juga ada isyarat-isyarat. Dengan firasat, dengan isyarat, kalau ada kucing nyebrang sampai tengah balik lagi, sudah tujuan kita nggak ketemu orangnya, nggak ada, udah nongol dari kanan ke tengah balik lagi. Nah, berarti orang yang kita tuju nggak ada gitu. Biasanya begitu. Kalau ada anjing menyalak di malam hari, itu ada wabah. Pahamkah gini? Nggak pernah nita nih kayak? Belajar baca nom. Iya. Ya itu bisa terjadi, bisa enggak kan? Tapi karena berulang-ulang kan menjadi firasat kan boleh aja. Sesuganan ya mah. Bisa enggak, bisa iya kan gitu. Itu tantiqu bil wilayah, itu yang akan berkata, isyarat itu yang berkata akan kewaliannya itu. La bil lisan, bukan dengan lisan. Ya enggak mungkin wali ngomong saya ini wali. Wah, wali dalban tuh mah. Tidak mungkin ada orang mengatakan aku wali. Kalau ditanya kamu wali bukan? Ya bukan. Saya mau wali-wali daya. Wali jami'il mus. Wali murid, wali santri kan gitu. Wali nikah, wali mujbir. Iya. Bohong gitu. Jangan sekali-kali percaya ada orang ngaku jadi wali, udah gitu aja.
Yang ada kamu silakan membaca sendiri tanda-tandanya itu, isyarat-isyaratnya itu. Coba dilihat ngomongnya kayak apa, ilmunya kayak apa. Nah, begitu kamu lihat dia kenceng berdiri, udah jangan percaya lagi. Ternyata beli cewek pisan. Masa wali nggak cebok? Umpamanya. Tapi ingat ketika kamu memperhatikan ya untuk cari tahu apakah ini wali atau bukan gitu kan. Kemudian dia itu sadar lagi diperhatikan orang. Salah satunya kalau orang kencing tidak cebok berarti pasti bukan wali. Bisa saja dia habis kencing nggak cebok, supaya kamu jangan percaya dia wali. Kalau wali itu kalau dihina dicaci maki seneng. Kenapa? Semakin tersembunyi. Kalau kamu marah, kalau kamu memperhatikan, pengen cari tahu dia wali atau bukan, cirinya wali kalau dihina nggak marah. Nah, ketika kamu perhatikan dia marah di depan kamu, udah paham? Ya wis. Jadi seorang wali itu selalu berusaha menyembunyikan diri dan tidak mau. Itu standing ordernya seperti itu. Kamu boleh memperhatikan siapa wali ya di kampung kamu ini, silakan saya cari ya gitu. Dan jangan nanya, Bapak wali bukan? Ya pasti bukan dong. Tutu sampean ku wali, tutu ya tutu. Gimana lagi? Man aradal falah falyabzul nafsahu wa malahu lil haqqi azza wa jalla. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia, ingin jadi orang benar lah begitu, falyabzul nafsahu wa malahu lil haqq. Serahkan, dermakan, sodakokan dirimu dan hartamu untuk Allah semuanya itu. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diucapin sih. Tapi itu mah sekedar bacaan salat, formal-formalan aja. Iya, ya nggak pasti juga kan, formalitas saja. Inna salati wa nusuki, mananya apa nggak tahu. Iya, dan memang juga nggak suka dimaknai kok. Dia enak nggak tahu lu mananya. Kalau tahu kan berarti kamu berbohong. Iya, yus, masih mending nggak tahu. Berarti anda nggak bohong kan? Ya embuh mana apa ya? Iya. Itu kan ikrar. Manasikku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk iya, ya udah. Wa yukhriju biqalbihi minal khalqi wad dunya ka khuruji sya'rati minal ajini wal labani. Dan hatinya dikosongkan dari semua makhluk dan dunia ini, seperti dikeluarkannya rambut dari adonan koci gitu, walabani, dan keju dari koci atau keju, seperti melolos rambut setengah meter rambut perempuan yang tergulung di dalam koci, di dalam keju, ditarik langsung, putus, sudah dilepas lagi, masuk lagi,
Jadi harus dalam keadaan tegang terus gitu. Tarik pelan-pelan, jangan putus. Ya, setengah meter itu insya Allah dari mulai jam 6 pagi tarik pelan-pelan, udah tarik lagi 1/10 mili lagi, lalu insya Allah jam 6 sore selesai keluar semua. Ya, perlu waktu 6 jam. Dilepas masuk lagi. Gitu, artinya ini maksudnya harus penuh kesabaran, tabah, dan jangan pernah berputus asa. Tidak semudah itu. Itu maksudnya. Wa hakada minal ukhra. Demikian juga yang lain-lainnya. Wa hakada min jami'i ma siwal haq. Dan demikian pula halnya apapun selain Allah Subhanahu wa taala, kosongkan hatimu itu. Biarkan hanya Allah yang ada. Fa in haidin yu'ti kulladhi haqqin haqqahu baina yadayhi. Baru setelah itu akan diberikan sesuai dengan proporsinya. Ya, sesuai dengan pangkatnya masing-masing, apa wali abdal, apa wali kutub, atau wali kukun. Wali kukun, wali nangun. Iya, ya tergantung kelasnya. Semakin ilmunya kamu tinggi, ya perwalian kamu lebih tinggi. Sekolahnya SD, ya wali SD. SMA, wali SMA. Kalau profesor doktor, ya walinya profesor doktor. Dan pangkatnya masih tinggi. SD masuk tentara, pangkatnya apa? SMP masuk tentara, pangkatnya apa? SMA, iya, doktor. Belum ya, kolonel lah, ya mayor dulu gitu. Lu naik pangkat tiap tahun, tiap 4 tahun naik pangkat gitu. Itulah kira-kira. Jadi ya sekalipun kamu jadi wali SD lumayan lah. Iya lumayan. Iya, kalau orang jadi bener mah nggak ada masalah, nyaman kok. Iya. Ya, nyaman sekali. Ta'kulu aksamaka minad dunya wal akhirah. Kamu akan bisa bersantap, bisa memanfaatkan bagianmu di dunia dan akhirat juga sama. Iya. Akan ngelege logro. Iya, nyaman. Kamu akan dapat bagian yang secukupnya untuk keperluan dunia dan akhirat semuanya itu. Wa anta ala babihi, dan engkau ada di depan pintunya. Wa huma qa'imatani khadimatani. Ya, kedua kakimu tegak berdiri di hadapan pintu Allah. La taqulu tismaka minad dunya wa qa'idatun. Sama-sama berdirinya, sama-sama berkhidmatnya. Jangan makan bagianmu dunia itu wa hiya qa'idatun, dalam keadaan duduk, wa anta qa'imun. Ya, dan kamunya sambil berdiri. Bal kulluha ala babil maliki, semuanya di hadapan Allah. Wa anta qa'idun wa hiya qa'imatun, kamu duduk dan dunia itu berdiri. Wa tabaqu, nampannya nanti bakinya itu ala ra'siha, di atas kepalanya, takhdumu man huwa waqifun ala babihi, akan disuguhkan
kepada siapapun yang berdiri tegak di depan pintu Allah Azza wa Jalla. Artinya ya dilayani, diantarkan. Jadi kalau sudah kelasnya begitu Pak, lihat cirinya. Setiap bulan ketika payroll itu sudah masuk bendahara dan akan dibagikan gaji bulanan, ada orang yang harus ngantri di kantor bendahara untuk ngambil gaji. Tapi ada orang-orang yang nggak usah ngantri, tapi bendaharanya yang datang ke kamarnya orang itu dan minta tanda tangan. Siapa tuh? Iya, ya bupati, wakil bupati, sekda, iya kan? Kalau satpam ngantri. Jadi kalau kamu rezekinya masih ngantri, berarti kamu pangkatnya masih kecil. Kalau sudah gede dianterin. Wis paham? Iya. Itu. Wa tadullu man huwa waqifun ala babiha, dan semuanya akan tunduk siapapun yang berdiri di depan pintu tadi. Kullun minha ala qadamil ghina wal is. Masing-masing semuanya dalam tegak, artinya dalam keadaan berkecukupan dan terhormat bil haqqi azza wa jalla, cukup hanya mengandalkan Allah saja, cukup hanya membanggakan Allah saja. Al qaumu radu minallah azza wa jalla bil iflas. Orang yang benar itu selalu ridho, selalu senang terhadap Allah, sekalipun dia mengalami iflas, bangkrut, sampai bangkrut pun tidak akan berkeluh kesah. Ya udah, memang gagal, terus gimana? Ya sudah, mulai lagi, ya di bawah jembatan lagi, cari puntung rokok lagi, ya kan, bangkit lagi. Ngapain? Ya sudah sih. Gitu. Sampai bisa saja dihabiskan seluruhnya, bukan hanya hartanya, sampai anak bininya, sawahnya habis jadi nolkan lagi. Ya silakan, ada urusan. Iya kan, kalau memang begitu. Dan tidak akan ada penyesalan sama sekali. Pokoknya siap segala-galanya. Fid dunya waradu minhu bil akhirah, dan mereka juga akan senang apapun nanti di akhirat. Ayuqarribahum ilaihi, untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Mayatlabuna minallah azza wa jalla siwallah. Mereka tidak minta kepada Allah, tidak pernah minta apa-apa, hanya minta ridhonya Allah kok. Enggak minta surga, enggak, minta ridhonya Allah. Artinya apapun yang dilakukan di dunia ini tidak lebih, hanya niatannya ingin menyenangkan Allah. Alimu anna dunya maksumatun, dan mereka tahu bahwa urusan dunia sudah ada bagian-bagiannya, sudah tertentu, sudah dicatu, sudah ditakar rizkinya oleh Allah. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi man yasha wa yaqdir. Allah yang membagikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan ditakar. Tidak mungkin kamu dikasih uang 10 triliun. Untuk apa? Orang yang dikasih oleh Allah triliun-triliun itu, yang di dalam otaknya ada visi dan misi, ingin membuka lapangan kerja sebanyak 20 juta orang, suruh kerja semuanya. Gimana caranya? Baru dikasih. Ya untuk kamu cukup buat perut kamu aja dulu. Iya. Uang itu akan datang kepada orang yang punya ide, punya inisiatif. Mana lagi? Ya kalau kamu tidak punya tujuan, ngapain?
Paling-paling buat berfoya-foya, buat kejahatan nantinya. Sampai mau sedesa entok perawannya. Anak. Iya. Tiap hari dari hotel ke hotel, dari tempat, Masya Allah. Ya, keluar masuk diskotek. Sekarat kan? Duit banyak. Jadi kalau kamu dikasih harta berlimpah ruah yang nantinya akan mencilakakan dirimu, kudoakan kamu jangan dapat banyak duit. Iya dong. Yang penting selamat. Nah sebaliknya kalau kamunya dermawan, ngasih makan banyak orang, pasti dikasih banyak. Allah juga tahu kok. Karena Allah akan berikan rezeki kepada mereka melalui kamu. Dan kamu sebagai agen distributor. Rezekinya Allah. Distributor rezekinya Gusti. Bagaimana teka mana? Bagaimana? Ya kan mengantar suruh beli bus. Iya, ngantar tak? Cuk. Fatazakku apalabalaha. Setelah mereka yakin bahwa rezeki itu sudah ada takarannya, ya mereka sudah bisa membersihkan dirinya untuk tidak lagi minta-minta. Yang sudah habis jangan berminta. Mak ada perolnya, gajinya segitu, ya sudah. Wa alimu anna darajatil akhirah wa na'imal jannati maksumatun aidan. Dan juga mereka tahu derajat-derajat akhirat, kenikmatan-kenikmatan surga juga ada bagian-bagiannya. Fataraku talaba dzalika, sehingga mereka sudah tidak minta lagi. Wal amalau, dan enggak usah kerja keras lagi, ngapain, sudah ada bagiannya. Jadi sudah bukan lagi untuk meminta-minta, enggak selesai. Yang penting kalau itu sudah ada perolnya, tinggal yang penting kamu lihat job description kamu sendiri. Tugasnya apa? Laksanakan saja itu yang baik. Ketika kalian mau berkualitas, nanti juga ada kenaikan gaji. Gitu aja kok sudah banget sih. Nah saya juga bos. Lihat karyawan saya kan, saya perhatikan, saya nilai. Didatangnya tiap hari telat. Pulangnya paling dulu. Kerjanya lelet lagi. Meser tembok aja satu hari hanya dapat 1 meter. Ngapain aja? Pantesan kosrak tas kepul maning. Itu mahal lagi. Ya iya. Ya apa aja gitu kan? Ada nggak begitu aja? Iya ada. Udah jangan dipakai itu tuh, udah percuma. Merusak lingkungan nantinya. Iya. Ya, iya. Jadi ya, yang seorang pekerja yang baik ya ada majikan ya kerja yang benar, enggak ya kerja yang benar, enggak usah. Kan majikan kan paham, ini kerjaan enggak keuji begini nih. Ya dong. Nah Allah begitu enggak? Ya sama. Enak banget. Tiap bulan minta naik gaji, kerjanya tambah lelet, sih gimana lagi? Gitu maksudnya. Ini maksudnya begitu, sudah nggak perlu dah, nggak perlu naik gaji lagi dah. Yang penting kerja yang benar selesai. Itu. La yuriduna siwa wajhillah. Dan mereka tidak ingin apapun kecuali ya wajh Allah saja, wajhul haqqi azza wa jalla. Idza dakhalu al-jannah la yaftahuna uyunahum, mereka tidak membelalakan mata, tidak mau membuka mata mereka hatta yarau nura wajhil haqqi, sampai mereka melihat cahaya wajah Allah nanti. Anjabat tajrid buat tafsir bukan atahababun, anjab aja lah
menghasilkan gitu. Tajrid wa tafrid. Artinya tajrid itu ya sudah, tidak perlu berusaha susah payah, menerima apapun diberinya dari Allah, yang penting kerja yang benar. Itu namanya tajrid. Man lam yakun qalbuhu mujarradan anil khalqi, siapapun yang hatinya belum terbersihkan dari makhluk-makhluknya, wal asbab, dan dari berlakunya hukum kausalita, masih tergantung dengan hukum kausalita. Kaya ya harus makaya, pintar harus belajar, waras kudu berobat, masih harus sebab akibat. Logikanya seperti itu. Tuh. Kalau masih itu ya dagang, perlu modal. Modalnya dari mana? Dagangnya apa? Ya enggak melangkah-melangkah gitu. Itu. Ya, nanti akan saya kasih nasihat untuk ini khusus untuk reprogramming lagi tuh, dikasih nasihat biar jangan ragu-ragu. La yaqdiru yasluku jadatan nabiyyina was-siddiqina was-salihin. Mereka tidak akan mampu untuk menempuh jalannya para nabi, para siddiqin dan para salihin. Hatta yakna bil yasir minad dunya, sampai dia tahapannya itu minimal ya dia merasa sudah puas dengan bagian sedikit pun dari dunia ini. Ya sudah, yang penting asal tidak lapar. Itu yang penting, masih bisa hidup. Hanya bisa beli tempe satu sepotong, ditutul saja ke kecap, dicilat kecapnya, disimpan lagi buat besok. Kalau peda ya dikasih kelapa, dipepes, yang dimakan pedanya, kelapanya, pedanya disimpan lagi buat besok. Ya udah bisa. Bebel lagi dimakannya kecapnya aja kan nggak apa-apa. Siap? Ya harus siap. Kalau Anda ingin jadi orang benar ya harus siap dong. Wa yusallimul katsira ila yadil qadari. Persoalan rezeki banyak ya berlimpah ya diserahkan saja kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tata'arradu bitalabil katsir, tidak pernah dia minta banyak kok. La tata'arrad ila bitalabil katsir, janganlah minta banyak. Fa innaka tahliku, kamu bisa rusak ketika dikasih rezeki yang berlimpah ruah, bisa berantakan rumah tangganya. Iya, kepatil kena penyakit AIDS kamu. Iya, kepatil kena segala macam. Jadi mintalah sama Allah itu secukupnya saja. Beli mobil cukup, buat naik haji cukup. Secukupnya aja. Idza ja'akal katsir minal haqqi azza wa jalla min ghairi ikhtiyarika, kalau kamu mendapatkan rezeki banyak memang dari Allah, min ghairi ikhtiyarika, bukan karena pilihanmu, bukan karena minta, memang sengaja Allah memberi kamu banyak, kunta mahfudan fih, kamu terjaga insyaallah selamat. Iya, kali gane suci jaluk beli. Ya kenapa Allah ngasih banyak? Karena Allah tahu bahwa orang ini jiwanya sudah kuat, tidak akan digunakan hartanya untuk kejahatan. Makanya yang sering-sering minta sama Allah, ya Allah kokohkanlah hatiku ini,
Rabbana auzi'na an askura nikmataka, supaya aku mampu mensyukuri nikmatmu. Kalau nggak kuat ya jangan dong. Sebelum minta uang banyak, minta dulu dikokohkan jiwamu itu. Kalau tidak, maka hartamu akan merusak dirimu sendiri. Itulah kenapa saya selalu meminta Allah, minta dikokohkan jiwa. Yang bagaimanapun juga kita jangan take for granted. Kita ini lemah. Kita ini lemah sekali, mudah tergoda. Makanya jangan lepas selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis paham? Iya. Jadi ya kalau paham terus gimana? Tadi dikatakan di sini bahwa jangan ragu-ragu. Jangan bimbang ketika ingin memulai satu pekerjaan apapun, mikirin modalnya apa, dagang di mana, ini gimana, akhirnya enggak melangkah-langkah. Nasihat penting buat kamu semuanya. Bahwa untuk memulai pekerjaan apapun, menuju cita-cita apapun, itu memang tidak mudah. Akan tetapi bahkan lebih dari itu, memang yang paling sulit adalah untuk memulai. Kalau sudah mulai baru terasa kok nggak sulit-sulit amat sih, kan gitu. Jangan sampai kita ada ketakutan. Kemana kita mengarah perjalanan? Sementara ketika kita akan memulai pekerjaan, banyak dibayang-bayang ketakutan, barangkali rugi, barangkali disita bank, barangkali nggak jadi, barangkali ternaknya pada mati, barangkali. Nah, makanya ketika Anda telah memulai langkah awal untuk satu pekerjaan usaha, hendaklah segera arahkan tujuanmu ke tempat-tempat yang menjadi sumber ketakutanmu itu. Hadapi semuanya itu. Iya. Kalau kamu takut sama rangdu dongkal, datang ke sana dongkalnya. Ada lagi apa? Pule. Ya, asam rungkat. Baru doyong, datangi semuanya. Iya. Ya, jadi jangan jangan sekali-kali ketakutan dibiarkan menginap di dalam hatimu itu. Lalu jangan berharap bahwa kamu akan dibantu orang, ditolong orang. Nggak usah pencitraan diri. Dengan pakaian yang bagus, mobilnya dadak nyewa. Kecuali kalau mau ngelamar ya boleh nyewa. Ya pakai dasi, pakai jas ya sewaan di pengantin tut. ya biar keren. Ya kalau mau ngelamar pakai sendal jepit mah nggak bakal diterima. Gitu. Umpamanya itu. Jadi yang penting begini. Biasakan hidup ini, jadilah kamu, tampilkan dirimu apa adanya sebagai kamu. Mau diterima, terimalah, mau tidak, tidaklah. Susah. Ini aku seperti ini.
Nanti kalau seorang pengusaha besar, yang dicari adalah orang yang punya kepribadian seperti itu. Ya. Iya dong. Yang apa adanya, nggak ada dibuat-buat itu. Nanti kemana arah perjalananmu dalam menempuh cita-cita hidupmu, ingin jadi apa terserah. Mulai saja langkah awal. Ya, nanti ketika kamu sudah memutuskan akan memulai perjalanan hidupmu, ya, ketika itulah kamu baru tahu jalan. Oh, begini jalan. Lah ya tahu jalannya. Ya perlu pengalaman akhirnya. Ya kalau kamu belum pernah ke Jakarta, masa tahu nggak bakal tahu jalan ke Jakarta. Makanya kalau kamu belum tahu betapa penderitaan orang yang tersesat, betapa sakitnya orang yang banyak dosa, sewaktu-waktu perlu anda dijoklokaken kong dosa sisan. Iya. Habis gimana? Ketika seorang pelacur bertobat, karena dia mengalami sendiri penderitaannya, lahir batin, kita bertobat, nggak mungkin dia kembali lagi, karena dia tahu penderitaannya. Tapi kamu yang belum pernah melacur, ya pengen nyoba masih. Oleh karena itu, memanfaatkan pengalaman orang lain itu penting. Tidak mesti kamu yang harus mengalaminya. Itu namanya iktibar namanya. Kamu melihat teman kamu dalam berbisnis jatuh karena dia melakukan kecurangan. Akhirnya hilanglah kepercayaan orang. Itu pelajaran. Kamu nggak usah melakukan. Kalau kamu melakukan yang sama, akibatnya kamu sama bangkrut. Kalau restoran itu sekali orang makan kecewa, nggak bakal datang lagi. Makanya begitu udah laris, tolong pertahankan mutunya, sedapnya, gurihnya, enaknya, jangan berkurang. Kalau bisa tambah enak, tambah enak. Nanti berita dari mulut ke mulut akan lebih cepat daripada iklan di TV. Dia akan ngajak teman-temannya, di sana ada sate enak, bener enak. Ya, kan gitu. Begitu kamu sudah lengah karena sudah laris, bumbunya dikurangin, udah kapok. Kan seperti itu. Ini kata Jalaluddin Ar-Rumi, ya. Kalau yang dari orang-orang kafir jangan disebutin, nanti nggak mau didengar soalnya. Dari orang Islam aja. Kan begitu maunya. Ya habis gimana? Ya nggak tahu. Kalau saya katakan ini bagaimana kata Thomas Edison, ya mau kafir. Bang, nggak usah. Nah ini ya saya masih sering menemukan orang yang seperti itu fanatismenya. Kalau bukan orang Islam itu pasti salah, kan gitu. Ya coba bilang ada aja. Bisa saja. Ini kan live kan, banyak yang lihat kan gitu. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, Allah sudah meletakkan tangga di depan kita. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita memanjat. Setahap demi setahap. Ya, kan kamu punya kaki dua. Kenapa kamu pura-pura pincang? Wada'allahu amamana sulaman. Alaika an tatasallaqahu darajatan ithra darajatin ladaika qadamani falima tadahuru bil araji.
Allah sudah naruh tangga di depan kita. Ya sudah, tinggal kita naiki setangga, setahap demi setahap. Kamu kan punya kaki dua, ngapain pura-pura pincang? Artinya pengecut sekali kamu nih. Enggak percaya diri. Kamu ragu-ragu. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya pacet aja dulu. Tiba ya muka maning. Jatuh, bangun lagi. Itu aja kok. Ya namanya jatuh di dunia, ya berkali-kali biasa. Iya. Dunia ini bukan surga. Kemudian dalam perjalanan, keberhasilan apapun yang telah kau capai, kemenangan apapun yang kau gapai, berapapun harta yang kau himpun, itu semuanya tidak bisa dinilai kamu berhasil, kamu hebat. Ya, nggak ukuran mengukur orang hebat, orang kuat, orang perkasa, bukan dari keberhasilannya. Ya, tapi dari ketahanan dirinya untuk tidak pernah menyerah. Ya, itu. Orang-orang kuat itu bukan orang yang selalu menang, tetapi orang yang kuat adalah orang yang tidak pernah menyerah sekalipun menghadapi kekalahan. Oke? Iya dong. Ya kenapa? Ini kan nasihat-nasihat yang perlu untuk Anda-Anda yang lemah semangat, yang kurang percaya diri, yang banyak ragu-ragu, yang minder, yang isinan, yang galau, yang ya gitulah. Iya, oke. Lalu setelah kamu melangkah berusaha, tetap hanya dua ada kemungkinan. Mau belajar, kuliah, ambil fakultas apa, ekonomi, fakultas fisika, hanya ada dua. Bisa berhasil jadi sarjana atau bisa kena DO. Gagal. Dagang, hanya dua. Ada untung, ada. Kamu sakit berobat, bisa waras, bisa mati. Iya. Jadi risiko dua itu adalah sebagai alternatif yang tidak ada pilihan. Ya udah. Jadi apa yang hasil yang kamu harapkan? Apa hasil yang kamu harapkan? Kamu tidak akan pernah tahu apa hasil dari pekerjaanmu itu. Kamu tidak akan tahu apa hasil kerjamu itu. Tapi apabila kamu tidak berbuat sesuatu, maka tidak mungkin kamu bisa tahu hasilnya. Kamu tidak berbuat apa-apa, lalu nanya hasilnya apa? Hasil apanya? Ya berbuat aja dulu. Masuk akal enggak? Anda ingin melihat hasil karya Anda, ya bekerja aja dulu. Berhasil atau gagal? Ya kamu yang nggak berbuat apa-apa sih. Ya berhasil juga tidak, gagal juga tidak, ya kamu tidak berbuat. Apakah pikiranmu salah atau benar? Pikir aja dulu, baru saya tahu pikiranmu benar atau. Nah, iya. Kalau kan nggak mau mikir, ya nggak salah nggak benar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Apapun hambatan, kesulitan yang kamu hadapi, mungkin ada orang hasut yang menghalang-halangi. Mungkin ada teman kamu yang selevel, yang sengaja bersaing dengan kamu. Mungkin kamu difitnah sana, fitnah sini. Mungkin kamu menunggu barangkali sudah tidak ada musuh. Enggak ada urusan. Jangan melihat kanan, kiri, bagaimana orang. Jangan penakut.
Ya. Jangan sekali-kali gitu. Jadi ketika kelihatan nanti bahwa segala sesuatu semuanya itu menghalang-halangi kamu, ya, dan semua melawan kamu, jangan mundur. Ingatlah bahwa pesawat terbang pun ketika take off dia melawan arus angin baru bisa terbang. Kalau tidak melawan arus angin dia tidak akan terbang. Paham? Iya. Ya kalau angin sejalan jangan terbang. Paham, Lih? Iya. Ya, gitu. Terakhir. Ini banyak nasihat aja nih ya. Ada tiga kategori manusia ini. Ada orang yang pesimistis, ada orang yang optimistis, dan ketiga yang realistis. Ketika perahunya itu di tengah lautan dan angin kencang, ya, dan kapalnya olang-alik, seorang yang pesimistis reaksinya berkeluh kesah. Ini angin besar sekali, angin ini arahnya kemana, menyalahkan angin. Orang yang optimis dia tidak berkeluh kesah, menunggu kapan angin akan reda lagi. Dia yakin kapan-kapan pasti angin itu reda lagi. Tapi orang yang realistis segera memutar layarnya mengikuti arus angin. Paham? Saya mengajak kamu kan orang yang realistis, yang rasional, jangan ngayal dong. Ya harus berani. Jadi masalah itu bukan dikesali, bukan diselesaikan. Realistis, paham kan? Nggak punya uang, jangan ngomel. Gimana caranya kan gitu. Paham? Ini perlu digembleng nih. Biar paham. Iya. Sakit nggak usah berkeluh kesah, sudah diem. Ngapain? Memangnya berkeluh kesah sembuh? Cari obat sana. Iya. Nggak ada duit utang. Dia bisa maksa. Sudah tegal kita mati kokon deh. Jadi pada kita mati bareng mesisan. Umpamanya ini, lalu kan gitu. Saya kira ya yakin pasti, masa nggak ada orang nolong kamu. Bisa terjadi tidak ada orang menolong kamu kalau dalam hidup kamu tidak pernah menolong orang. Itu adalah cerminan dirimu sendiri. Paham nggak? Kalau kamu yakin banyak, percayalah, nggak mungkin orang yang kamu sering banyak nolong, nggak mungkin kamu tidak menolong. Iya. Lihatlah cermin dirimu, akan jelas. Kalau kamu tersenyum, apa dalam cerminnya? Kalau kamunya marah, kamunya medit. Ya, assalamualaikum.